Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apriani Zulfa dari kelas 12 MIA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Dari konflik menuju konsensus pembelajaran, tujuan yang nyata adalah satu Republik Indonesia Serikat yang merdeka, bersatu, bernaung di bawah bendera sang sangka merah putih, bendera kebangsaan Indonesia sejak beribu-ribu tahun. Salah satu guna sejarah adalah kegunaan edukatif. Maksudnya, dengan mempelajari sejarah maka orang dapat mengambil hikmah dari pengalaman yang pernah dilakukan masyarakat pada masa lampau, yang tentu saja dapat dikaitkan dengan masa sekarang. Keberhasilan di masa lampau dapat memberi pengalaman pada masa sekarang. Sebaliknya, kesalahan masyarakat di masa lampau akan menjadi pelajaran berharga yang harus diwaspadai di masa kini. Karena itu, sebelum kita melanjutkan ke bab ini, kalian akan belajar tentang bagaimana sejarah dapat memberikan hikmah keteladanan atau pembelajaran dalam kehidupan berbangsa. Ada baiknya bila kita coba mengingatkan kembali materi pada bab sebelumnya. Cobalah kalian baca kembali uraian dalam bab 1, lalu lakukan analisis dan temukan hikmah dari berbagai kisah konflik yang pernah terjadi di Indonesia dalam rentang tahun 1948 sampai 1965. Diskusikan pemikiran kalian dengan rekan diskusi yang telah dipilih. Diskusikan juga dengan guru apabila kalian memiliki pertanyaan. Bentuk pergolakan, hikmah yang bisa diambil peristiwa, konflik, dan pergolakan yang terkait dengan ideologi, peristiwa, konflik, dan pergolakan yang terkait dengan kepentingan atau vested interest. Peristiwa, konflik, dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. 1. Kesadaran terhadap integrasi bangsa. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah Indonesia. Pada masa kini, Kementerian Sosial saja memetakan bahwa pada tahun 2014, Indonesia masih memiliki 184 daerah dengan potensi rawan konflik sosial. 6 diantaranya diprediksi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, yaitu Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Maka ada baiknya bila kita coba kembali merenungkan apa yang pernah ditulis oleh Muhammad Hatta pada tahun 1932 tentang persatuan bangsa. Menurutnya, dengan persatuan bangsa, satu bangsa tidak akan dapat dibagi-bagi. Di pangkuan bangsa yang satu itu boleh terdapat berbagai paham politik. Tetapi kalau datang mara bahaya, di sanalah tempat kita menunjukkan persatuan hati. Di sanalah kita harus berdiri sebaris, kita menyusun persatuan dan menolak persatuan. Dalam kurung Mutia Hatta mengutip Daulat Rakyat tahun 1931. Konflik bahkan bukan saja dapat mengancam persatuan bangsa. Kita juga harus menyadari betapa konflik yang terjadi dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian. Sejarah telah memberitahu kita bagaimana pemberontakan yang pernah terjadi selama masa tahun 1948 hingga 1965 telah menewaskan banyak sekali korban manusia dan ribuan rakyat mengungsi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.